Assalamualaikum teman-teman, saya Vivi Aulia Ramadhani dengan NIM 2214233 dari kelas PBS 6B. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kuis mata kuliah yaitu Aset dan Liability Management. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan fokus ALMA menurut 3 orang ahli. Nah, 3 orang ahli itu diantaranya yang pertama ada David W. Blackwell, yaitu David ini menekankan pentingnya pengelolaan risiko dalam ALMA atau Asset Liability dan Management. Nah, menurutnya fokus ALMA ini adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko terkait dengan ketidakpastian arus kas di masa depan. Nah, hal ini itu mencakup resiko suku bunga, resiko likuiditas, dan resiko kredit. Ahli yang kedua itu ada John C. Hull. Nah, John ini berfokus pada pengoptimalan profitabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Dia berpendapat bahwa ALMA ini harus bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan mempertimbangkan biaya modal dan pengembalian yang diharapkan. Nah, menurut ahli yang ketiga, ini ada Robert Jarrow. Nah, menurut Robert ini, dia itu menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan resiko sistemik dalam ALMA. Dia ini berpendapat bahwa institusi keuangan itu harus mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dari fokus ALMA menurut 3 orang ahli ini, yang dapat saya pahami itu dari pandangan ketiga ahli ini dapat disimpulkan bahwa fokus ALMA atau aset dan liability management itu adalah untuk mengelola suatu resiko, mengoptimalkan profitabilitas, dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap regulasinya itu sesuai. Nah, ALMA ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas, serta membantu institusi keuangan untuk mencapai suatu tujuan keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Pertanyaan kuis yang kedua yaitu jelaskan tercermin dalam hal apa sajakah kebijakan ALMA itu pada bank syariah. Nah, kebijakan ALMA ini tercermin dalam beberapa aspek penting yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, beberapa hal yang mencerminkannya itu seperti yang pertama, ada pengelolaan resiko syariah. Nah, bank syariah ini harus mengelola resiko yang terkait dengan produk dan layanan yang sudah ditawarkan, seperti resiko pembiayaan, resiko likuiditas, dan resiko pasar. Nah, kebijakan ALMA ini juga mencakup identifikasi dan mitigasi resiko dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba dan gharar. Yang kedua ada struktur kebijakan yang sesuai dengan syariah. Nah, kebijakan ALMA pada bank syariah ini mencakup pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Ini berarti bahwa bank syariah itu harus memastikan bahwa semua aset dan liabilitas yang dikelola itu tidak melanggar aturan hukum syariah. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap regulasi syariah. Nah, bank syariah ini harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas dan Dewan Syariah Nasional. Kebijakan ALMA juga mencakup beberapa kebijakan terhadap fatwa-fatwa syariah yang mengatur berbagai aspek operasional bank, termasuk pengelolaan aset dan liabilitas. Yang keempat ada diversifikasi portofolio. Nah, diversifikasi ini tuh harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip syariah, sehingga bank tidak terlibat dalam investasi yang dilarang, seperti yang berkaitan dengan alkohol dan perjudian. Terakhir itu ada perencanaan dan proyeksi keuangan. Nah, ini itu untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kebijakan ALMA ini mencakup analisis arus kas dan proyeksi pendapatan untuk mengelola aset dan liabilitas secara efektif. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.